Membaca alasan yang ada saat ini Mbak Titi dari tim Ridho atas perjalanan Pilkada Jakarta dan akan ada rencana melaporkan ke MK. Seandainya alasan itu dipakai untuk dilaporkan ke MK, apakah ini bakal diterima menurut Anda? Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi kita bicara dari aturan saja ya, Mas Tifal. Jadi pasal 158 itu mengatur bahwa perselisihan hasil itu ada ambang batas selisihnya. Saya sebenarnya tidak terlalu sepakat dengan ambang batas selisih ini, tapi ini masih diberlakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ambang batas selisih antara yang memperoleh suara terbanyak dengan yang mengajukan permohonan di MK. Kalau populasi di provinsi antara 6 sampai 12 juta, itu ambang batas selisih perolehan suaranya adalah maksimal 1%. Nah, kalau di Jakarta ini kan melampaui 1%. Apakah ambang batas selisih bisa disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi? Selama ini bisa, sepanjang memang ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu apa? Artinya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara, aparatur penyelenggara pemilu, itu menjadi bagian dari kecurangan tersebut. Sistematis artinya apa? Dia betul-betul direncanakan secara matang dan memang dipersiapkan sedemikian rupa untuk melakukan kecurangan. Lalu masif, masif itu dampaknya di mayoritas daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi memang tantangan tim Ridho ini akan sangat besar. Karena pertama selisihnya cukup besar antara Pramrano dan juga Ridho. Yang kedua adalah bagaimana membuktikan bahwa hasil itu didapatkan dari sebuah proses yang Hmm. mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Mhm. Tapi secara keseluruhan saya ingin mengatakan begini, Mas Ival. Saya mengapresiasi upaya-upaya hukum yang diambil karena memang itu sudah disediakan oleh aturan main yang ada dan itu bisa menjadi koreksi kita terhadap penyelenggara pemilunya, proses penyelenggaraan dan lain sebagainya. Baik. Tetapi kita juga harus mengedukasi publik. Setiap upaya hukum yang mempersoalkan suatu hasil tentu harus ditopang oleh data, fakta, dan bukti-bukti yang memang mendukung itu dan meyakinkan bahwa memang ada persoalan yang didalilkan Nah, itu terjadi. Jadi eh, agar jangan sampai kemudian itu menjadi sesuatu yang ya sekedar asumsi atau apa, karena penting adanya pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi para pemilih kita.